waktu pandemi ini, waktu corona ya, kita belum sebut ini sebagai pandemi, tiba-tiba merebakkan di timur jauh situ. Dan tiba-tiba seluruh dunia terkena. Kita harus akuin kita gagap, bukan Indonesia, semua orang gagap. Dan ternyata kita juga tidak pernah menduga sampai bisa selama ini. Ini corona udah mau ulang tahun lagi nih Mas. Iya kan? Ulang tahun, tiba-tiba udah mau ulang tahun lagi, ulang tahun kedua, gitu kan, balita. Nah, pada akhirnya kita tersadar bahwa rasanya dia akan terus ada bersama kita. Tinggal sekarang bagaimana kita melihat ini. Kita sudah mulai menjalankan yang kita sebut sebagai kenormalan baru. Kenormalan baru ini kan sebetulnya lahir karena adanya norma-norma baru. Nah, bagaimana kemudian norma-norma baru ini bisa kita implementasikan, kita taati, dan ya pasti sebagaimana manusia ya, ini bagian dari proses adaptasi kita ya. Dari sejak zaman purba sampai hari ini, manusia selalu berevolusi dan beradaptasi mengikuti semua perubahan yang ada. Ini juga bagian dari adaptasi kita. Kalau dulu bagaimana kemudian beradaptasi mulai dari slash and burn, kemudian akhirnya menemukan teknologi alat tuh sampai ada kapak batu muda, zaman batu tua, zaman batu muda, menemukan besi, mulai dari setelah api menemukan besi, sampai menemukan mesin, sampai saat ini teknologi begitu luar biasa ya, teknologi digital juga begitu maju, itu kan proses yang memang harus kita ikuti. Dan di tengah proses ini kita tidak pernah bisa melepaskan diri ya, itu memang hakikatnya manusia ya, dari berbagai macam bencana. Sama 100 tahun yang lalu kita berhadapan dengan Spanish flu. Jauh sebelumnya zaman sejarah pun di Romawi ada pandemi cacar yang kemudian diketahui bahwa itu sebagai cacar gitu kan. Ada Black Disease dan yang lain sebagainya yang kemudian ternyata juga adalah pandemi-pandemi yang berhubungan dengan kesehatan gitu. Nah, ini kan bukan menjadi pandemi yang terakhir. Dan mau tidak mau memang kita harus mempelajari, menjadikan pengalaman masa lalu itu sebagai guru dan pengalaman masa lalu sebagai cara untuk kita bisa beradaptasi menghadapi masa depan. Kalau saya Mas ditanya, kita tidak mungkin untuk terus berkurung diri di rumah. Kita nggak mungkin. Kehidupan harus kembali ke normal. Memang normal mungkin tidak seperti dulu. Ada yang disebut sebagai normal baru. Ya, marilah kita beradaptasi sambil terus tentu tidak boleh lupa dan terus-menerus berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan jalan dan lindungan buat kita. Tapi pada dasarnya ini adalah hal yang harus kita terima. Saya rasa kalau kita terima dengan hati terbuka, dengan keikhlasan, dengan kerelaan, akan lebih mudah buat kita jalani. Mas, toh yang namanya kematian, semua orang akan mati. Jalannya saja yang berbeda-beda. Tentu kita memilih kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan, berikanlah jalan yang tidak menyakitkan dan jalan yang mudah lah, kira-kira seperti itu. Saya ini kan komorbid ya Mas ya. Sebagai seorang penyintas kanker, saya sendiri terus terang baru dianggap penyintas ini baru ini bulan Februari 2022. Sebelumnya masih masuk kategori warrior karena belum 5 tahun. Memang berat karena pengobatan saya sendiri belum selesai. Pada saat pertama kali COVID dan kemudian tiba-tiba ada lockdown, kita juga tidak bisa melakukan kegiatan ataupun traveling. Itu memang menyulitkan buat saya karena ada periode pengobatan yang belum saya selesaikan dan harus saya selesaikan tidak di sini. Dan otomatis itu terhenti dari tahun 2019. Saya terakhir berobat itu Januari 2019. Harusnya pergi lagi melaksanakan pengobatan lanjutannya itu Maret. Tapi alhamdulillah tahun lalu berhasil ada beberapa obat yang bisa dilakukan meskipun tidak semuanya, tapi bisa dilakukan di Jakarta. Namun ya mau nggak mau ya harus dilakukan penyesuaian Mas. Buat orang seperti saya tentu mobilitasnya jauh lebih sulit dibanding orang-orang yang tidak masuk kategori komorbid. Tapi makin ke sini setelah pengetahuan juga makin
setelah kita lebih banyak memiliki pengetahuan tentang apa itu COVID sendiri, kemudian setelah kita juga mendapatkan banyak resources, dan ini kan perkembangan ilmu juga cepat sekali ya. Tentu ya rasanya dengan adjustment yang dilakukan ya kita tetap bisalah jalani pelan-pelan. Ya bedanya aja Mas, saya nih misalnya udah melebihi Pragawati aja, kalau ada pertemuan sehari mandi bisa 8 kali. Mungkin kalau teman-teman yang lain gitu habis ketemu gitu habis di acara seperti kemarin dari satu tempat gitu mereka masih bisa dengan tenang, nggak bisa, saya harus cepat-cepat mandi cuci rambut itu udah bisa. Seperti kemarin saya baru selesai dari Jawa Tengah, kebetulan juga untuk urusan sosialisasi Ratu Kalinyamat itu udah diganggu-ganggu sama teman-teman, udah kayak Pragawati aja yang lebih dari Pragawati, baru ketemu satu kelompok saya langsung mandi cuci rambut, ketemu lagi yang lain mandi lagi cuci rambut, apa boleh buat ya yang paling nggak masuk angin lah, tapi nggak COVID, kira-kira seperti itu. Nah hal-hal seperti itu yang harus itu. Ya melelahkan kalau yang lain misalnya bisa habis acara ketawa-ketawa ngobrol, saya nggak bisa. Saya mau nggak mau harus cari tempat untuk saya bisa mandi dan membersihkan diri gitu. Ya itu bagian yang harus saya jalani, ya jalani saja. Apa suasana hati yang riang ya Bu ya? Ya mau nggak mau harus begitu, harus diterima. Kan salah satu kunci dari kesembuhan itu kan sebetulnya penerimaan ya. Kalau saya sebagai seorang penyintas, Mas, saya ini dapat kesempatan untuk hidup kedua. Jadi saya selalu bilang kita tuh harus merayakan kehidupan, tapi kita juga harus berdamai dengan kematian. Ya udah jalanin aja. Mungkin juga ini perjalanan yang panjang. Saya bersyukur dan beruntung. Saya dibesarkan dari keluarga dokter. Kebetulan ayah saya dokter zaman dulu lagi. Dan kemudian terutama almarhumah ibu saya. Ibu saya itu meninggal usianya masih 51 tahun 2 bulan. Dan hidup dengan kanker. Beliau divonis menderita kanker ketika umurnya masih 40 tahun. Hidup 11 tahun dan meninggal pada tahun 91 di usia 51 tahun 2 bulan. Lebih muda dari usia saya sekarang. Dan ketika terkena kanker usianya masih 40. Ketika beliau terkena kanker 40, saya masih SMP, Mas. Saya memang melihat dari almarhumah ibu yang luar biasa, yang dalam apalagi zaman dulu ya, zaman dulu kan belum seperti sekarang kan pengobatan kan, yang dengan pengobatan yang zaman dulu, kegigihan beliau, dan kemudian jadi kebetulan ibu saya berobatnya itu di Belanda tahun 80-an. Kan nggak seperti sekarang jauh gitu, dan setiap kali berobat itu harus tinggal lama. Jadi kami ini dapat giliran, saya kecil itu nunggu giliran ke Belanda, dalam pikiran kita mau libur nih, bolos sekolah 1 bulan, jalan-jalan sama mama. Anak kelas 2 SMP, saya paling besar, kelas 3 waktu itu ya. Di otaknya itu, padahal sebetulnya 1 bulan itu tugasnya menemani ibu yang berobat, karena cycle-nya kan seperti itu, 1 bulan selama setiap minggu dia harus ada tindakan. Tapi beliau membuat itu tuh seperti seolah-olah kayak sesuatu yang sangat fun, giliran kami jalan-jalan, karena setiap waktu pertama kali kena itu setiap 3 bulan, jadi 1 bulan, pulang 2 bulan, 1 bulan, pulang 2 bulan, dan itu selama 2 tahun seperti itu. Selama 2 tahun, hampir 3 tahun, jadi 1 bulan di sana, 2 bulan pulang, 1 bulan di sana, 2 bulan pulang. Jadi kita seperti jalan-jalan. Tapi saya kan makin besar, karena kan prosesnya lama, jadi saya ngikutin terus kan dari SMP ke SMA, sampai waktu meninggal saya masih kuliah. Dan di situ saya melihat salah satu tugasnya Mas waktu itu, jadi di tengah-tengah masa pengobatan kalau lagi tidak, karena bisa kalau habis berobat drop, itu kerjaannya adalah masuk perpustakaan. Tugas saya itu fotokopi. Jadi beliau tuh cari semua. Kalau sekarang enak ya ada Mbah Google. Dulu enggak, dicari semua sama dia, dicari, dicek gitu. Saya tugasnya fotokopi. Terus menyalin, nanti dikasih upah. 1 lembar dikasih upah sama mama tuh. Nanti boleh buat beli permen. Belanda anak kecil itu kan tempat surga, apalagi saya besarnya di kota di Jawa Tengah, di Purwokerto begitu ya, bukan Jakarta loh. Kan lihatnya kan beda sekali gitu. Wah, itu dapat upah 1 lembar. Jadi kalau yang dia mencatat, ada yang bisa difotokopi, yang nggak bisa difotokopi, itu saya ingat 1 lembar itu saya dapat, nanti saya dapat duit, dapat uang gitu, dilihat berapa lembar.
gitu. Kamu boleh beli apa. Dia membuat itu menjadi semacam fun. Sampai makin lama, makin besar, saya makin paham. Ketika saya menginjak dewasa, ya saya masih kuliah, saya mulai paham. Dan pada saat saya kuliah, itu kemudian almarhum itu ada metastase kemana-mana. Nah, di situ dia mengajak saya sebagai anak yang tertua, itu bukan kegundahan, tapi sudah berdiskusi. Re, mama kalau nanti diginiin, mama akan begini. Jadi mama nggak akan ambil ini. Ini nanti yang akan terjadi begini. Itu dia pelajari sendiri. Nah, itulah yang tertanam di benak saya, sehingga ketika kemudian, ya saya bersyukur melalui itu semua ya. Sehingga pertama kali saya mendapat vonis, yang teringat adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh ibu saya. Ya, kebetulan karena memang ayah saya dokter, jadi mereka berdua kalau ngobrol udah seperti orang diskusi ya gitu, dan tidak pernah menunjukkan sama sekali kesakitannya. Dan satu yang saya baru sadar itu ada di dalam, jadi ibu saya sebelum meninggal itu membuat satu paper, pernah diminta bicara di kongres kongres dokter onkologi di Malang, itu 90 tahun 90, akhir tahun, meninggalnya 91. Jadi dia disuruh berbicara di depan dokter-dokter para onkolog, kongres pertama kedua Perhimpunan Onkolog Indonesia. Beliau itu bilang bahwa I'm singing not because I'm happy, but I'm happy because I'm singing. Saya menyanyi bukan karena bahagia, tapi saya bahagia karena menyanyi. Dan di situ sekarang setelah tua baru saya paham, Mas. Jadi dulu itu kalau sudah sakit itu ibu saya tuh sering ngajak kita nyanyi, dan saya sama sekali nggak paham bahwa itu adalah cara untuk melepaskan kesakitannya dan lain sebagainya. Sekaranglah baru saya mengerti dan paham itu. Dan sebagai perempuan saya ingin menyampaikan dua kanker yang banyak didapati dan in fact menjadi pembunuh nomor 1 para perempuan di Indonesia. Kanker payudara dan kanker serviks. Tapi kedua kanker itu bisa disembuhkan dengan yang namanya deteksi dini. Jadi saya ingin mengajak semua orang untuk mari mengajak sekeliling kita, saudara kita, ibu kita, tante kita, teman kita, lakukanlah deteksi dini sedini mungkin. Lakukan pemeriksaan diri sendiri, dan pada orang-orang yang memiliki seperti saya, karena memang garis ayah, garis ibu semuanya juga ada genetik ya, artinya resiko lebih tinggi. Usahakan untuk terus-menerus menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan dini secara berkala. Karena dengan demikian kita bisa mengetahui lebih cepat, dan kalau kita mengetahui lebih cepat, kita juga bisa menyelesaikan dan menangani persoalannya dengan lebih baik.